Oke, rekaman sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bertemu di sore hari ini di penghujung-penghujung perkuliahan jam terakhir ini ya berarti ya. Oke, tapi kalian masih tetap semangat. Nah, ini wah, kok Desi tumben rano suaranya kemana ini Desi? Pak. Oh ya, sama berarti. Denny ki mau kita semangat ini. Denny. Oke, yang sudah hadir ada 28 mahasiswa. Berarti masih kurang 10 mahasiswa lagi. Oke, kita tinggal dulu. It's okay, tidak masalah. Baik, pertemuan kali ini melanjutkan pokok bahasan yang sudah kalian saksikan minggu kemarin melalui YouTube. Jadi ya memang itu salah satu cara, karena kalau kita mencari ganti hari juga susah lagi ya nanti ya. Kalau kita apa ya salah satunya ya pakai itu aja lah, nggak masalah. Oke, hari ini kita bahas apa ya? Wah, saya itu gara-gara bau aroma tak pikir kerak telur kok tadi. Oh. Rasanya wah enak banget ini. Oke, ini mesti pada masuk ini. Ya tahu saya kok kalau sama kerak telur itu suka banget. Makanya badan saya kayak telur ya. Oke. Saya ini baru pada masuk. Sip, yang sudah hadir 32 kurang 6 mahasiswa. Oke, sudah 90%-an lah. Baik. Oke, kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Karena ini nanti dasar dari pembahasan ini itu apa yang sudah saya utarakan kemarin via YouTube. Jadi eh, kalian akan paham yang saya maksud kemarin itu pembicaraan saat penjelasan kemarin itu sebenarnya sudah tertuang sejak kurikulum tahun berapa sih? Nanti ayo kita lihat bareng-bareng. Namun kita tetap sesuai koridor bahasanya yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama kita sedikit mengulang persamaan persepsi tentang pengertian kurikulum. Yang kedua tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Oh, anakku bangun ternyata. Tuh, sini. Boleh? Yuk, mau ikut kuliah ayah? Ada. Tadi seharian dia tidur tadi. Oke, yang kedua tadi perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang ketiga persamaan KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Yang terakhir nanti adalah perbedaan antara KBK, KTSP, dan kurikulum 2013. Karena ketiga kurikulum itu bisa dikatakan sama ya enggak, tapi kalau dikatakan tidak sama, ada kesamaan dari ketiga kurikulum tersebut. Oke, nanti kita bahas. Ntar ini tak mengkondisikan si kilas bentar. Nah, ini makanya WFH itu lebih capek daripada yang ada di kampus. Ini masih ini harus biar turun suruh mandi. Dia mandi dulu ya, oke? Ikut ayah belajar. Mm-mm. Itu tuh kakak-kakaknya tuh loh. Tuh, tuh ada Mbak Cut Dina, ada Mbak Amalia tuh. Oke. Adik mau turun? Oh iya, ya turun yuk. Sebentar, Mbak. Oke. Dadah. Hati-hati ya. Itu
anakku yang pertama si Akila itu wajahnya itu persis saya waktu kecil. Jadi versi ceweknya saya waktu kecil. Entah karena saya cowok terus main layangan terus ya. Jadi sekarang jadi hitam. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Saya kalau sama Akila nggak bisa lepas sih. Oke, kita persamakan lagi persepsi tentang pengertian kurikulum. Nah, kurikulum kita kembali lagi flashback lagi jauh-jauh lagi karena apa? Supaya kita tahu, oh berarti sebenarnya kurikulum itu sebenarnya seperti ini. Dari nanti saya terangkan tentang perkembangannya. Oh, berarti dari perkembangan dari zaman ke zaman, dari perubahan dari kurikulum pertama sampai kurikulum yang terbaru ini, ternyata posisi kurikulum dalam pendidikan itu nanti kalian akan bisa menyimpulkan sendiri. Oke, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini apa yang kita sepakati awal, ternyata setelah kita baca perdalam lagi, itu tertuang dalam PP nomor 19 tahun 2005. Berarti, insya Allah, apa yang sudah kalian konstrukkan sendiri, kalian pelajari sendiri, kita simpulkan bareng-bareng, ternyata sesuai dengan harapan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang kurikulum. Nah, kita masuk kurikulum pertama yang ada di Indonesia, yaitu kurikulum rencana pelajaran 1947. Nama kurikulumnya itu rencana pelajaran 1947. Jadi kalau diringkas ya, saya belum tahu, tahu saya memang selama ini menyebutkan memang rencana pelajaran 1947. Kurikulum pertama ini lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran. Nah, rencana pelajaran 1947 baru dilaksanakan 1950, berarti ada 3 tahun istilahnya persiapan untuk pelaksanaan implementasinya pada tahun 1950. Nah, maaf, saya kadang kelewat. Jadi susunan kurikulum rencana pelajaran 1947 itu memuat 2 hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Serta yang kedua, garis-garis besar pengajaran atau dalam rencana pelajaran 1947 itu dikenal dengan sebutan GBP. GBP tahun rencana pelajaran 1947. Nanti kalau kalian terjun dalam dunia pengembangan kurikulum nanti ketika mungkin kalian ditempatkan di dinas pendidikan, kalian harus matang tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Ya. Rencana pelajaran 1947 itu mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun diutamakan pendidikan watak atau perilaku, disebutkan value attitude. Di sini meliputi yang pertama, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Yang ketiga, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kenapa kok 3 hal ini? Yuk kita bahas satu-satu. Kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kenapa sih Pak kok malah ditekankan di kesadaran bernegara dan bermasyarakat, kan malah di matematika, fisika, atau apa-apalah itu. Ya. Jadi kurikulum rencana pelajaran 1947 itu memang mengurangi aspek dari pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun lebih mengutamakan pendidikan watak dan perilaku, di mana salah satunya adalah kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Karena pada masa-masa ini dulu kan masa-masa 1947 1950 berarti ya, itu kan masih masa-masa pasca itu ya, penjajahan. Ini Indonesia sudah dinyatakan merdeka, jadi kestabilan tentang bernegara itu masih
memprihatinkan pada saat itu, sehingga warga-warga yang mengikuti pendidikan pada saat itu difokuskan pada kesadaran bernegara dan bermasyarakat supaya memang lebih uh, mempererat kesatuan bernegara dan bermasyarakat di saat itu. Yang kedua, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Nah, kenapa demikian? Begini, pada masa itu memang tidak semua masyarakat bisa bersekolah, bisa mengenyam dunia pendidikan. Hanya anak-anak tertentu dari keluarga-keluarga tertentu yang bisa mengikuti dunia pendidikan. Nah, dengan cara apa namanya? Karena memang seperti itu merangkul masyarakat saat itu supaya dia mau menerima nilai-nilai dari pendidikan. Sehingga dengan cara bagaimana materi pelajarannya itu dihubungkan dengan kehidupan atau kejadian sehari-hari untuk mengenal nilai-nilai dari pendidikan tersebut. Yang ketiga, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Nah, itu memang karena ada hubungannya. Karena memang kehidupan di Indonesia itu sangat erat sekali dengan kesenian dan kebudayaan. Sehingga ketika kita bisa masuk ke dalamnya, itu kan masyarakat pasti akan lebih senang. Sehingga dengan perhatian terhadap kesenian itu diharapkan dalam proses pelaksanaan pendidikan dalam menggunakan media kesenian itu tadi jauh lebih mudah untuk menanamkan nilai-nilai kependidikan pada zaman itu. Menurut beberapa literatur yang saya baca juga mengatakan demikian. Nah, kelebihan kurikulum 47 itu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Karena memang ya karena ini masa peralihan, jadi memang lebih ditekankan dalam dunia pendidikannya itu untuk karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain sehingga menumbuhkan rasa percaya diri. Ini loh yang selama ini dijajah sekian ratus tahun bisa percaya diri lagi dan bisa memposisikan dirinya sejajar dengan bangsa yang lain. Kekurangan kurikulum 1947 itu terletak pada kurikulum pendidikan di Indonesia itu selama ini masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Jadi masih mengarah ke dua negara itu. Masih belum menemukan sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Sehingga berkembanglah menjadi kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Nama kurikulumnya itu, yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Dalam kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Nah, silabus mata pelajarannya jelas sekali kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Baru masih mengarah saja. Ya, yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi memang ini menjadi ciri khas. Ini salah satu potret dokumentasi pembelajaran saat itu dalam kurikulum 1952. Kelebihan kurikulum 52 ini, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang sudah saya sebutkan tadi. Namun memiliki kekurangan, masih kurangnya tenaga pengajar. Kenapa? Karena memang saat itu menjadi seorang guru bukan pilihan dan cendekia-cendekia saat itu masih sangat minim karena memang yang bisa mengenyam dunia pendidikan sehingga perguruan tinggi itu hanya beberapa, tidak banyak. Sehingga yang mampu menjadi seorang pengajar juga tidak banyak saat itu. Dan yang kedua, tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Ya wajar, karena memang kok saat itu
dunia kita masih setelah terjajah sekian lama, ya, masih masa-masa untuk mencari sistem, dan untuk fasilitas-fasilitas pendukungnya masih belum memadai. Dan berkembanglah menjadi kurikulum tahun 1964. Nah, kaget tak pikir Pak Widi batuk terus alarm mobilnya bunyi. Banter mana atau? Kurikulum tahun 1964 itu diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Ini salah satu dokumen yang masih ada. Ini Rencana Pendidikan 1964, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Jakarta 1964. Pokok-pokok pikiran yang menjadi ciri dari kurikulum 64 ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Jadi di sini sudah mulai memfokuskan pada pengetahuan akademik di situ. Jadi kalau kita melihat runtut loh, kehidupan sehari-hari, terus sistem pendidikan, dan sekarang pada tahun 64-nya ini sudah masuk ke fokus dalam pengetahuan akademik sebagai yang harapannya sebagai pembekalan pada jenjang SD. Ya. Fokusnya pada pengembangan pancawardhana, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, mata pelajaran itu diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Bidang studi yang pertama tentang moral, bidang studi yang kedua tentang kecerdasan, bidang studi yang ketiga emosional atau artistik di situ. Ada keprigelan, keterampilan. Yang kelima, jasmania, itu bisa dikatakan di olahraga dan lain-lain. Ya, 1964 ini karena bagus, sehingga dikembangkan lagi menjadi kurikulum tahun 19 yang merupakan pembaruan dari 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardhana menjadi kurikulum 68 ini itu merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 68 ini dia memiliki tujuan bahwa pendidikan itu ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Jadi memang dari awal itu pendidikan di Indonesia aspek beragama itu tidak bisa lepas. Maka isi pendidikan itu diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Oke, ini Anif baru masuk. Ida. Oke. Nah, kelebihan dari kurikulum 68 itu sendiri bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Ya, struktur pendidikan dari Pancawardhana itu diubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Namun, dari kelebihannya itu masih memiliki kekurangan kurikulum dalam kurikulum 68, yaitu muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Memang membahas tentang pembinaan jiwa Pancasila memang biasanya masih bersifat teoritis ya, agak susah untuk
mengikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Ya, dikembangkanlah menjadi kurikulum 1975 dan ini dinyatakan sebagai kurikulum pengganti dari 1968 yang menggunakan prinsip kurikulum 68 pada tujuan. Dua, menganut pendekatan integratif dan mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah. Maaf, Bapak. Suaranya kok putus-putus ya, Pak? Seringnya dulu, sebentar. Sekarang gimana? Suaranya Pak Widi lancar? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Sudah. Lancar ya? Lancar, Pak. Lancar. Lancar Pak Denny. Lancar, Den, udah mandi Pak. belum Den? Udah. Tadi pagi. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kelebihan kurikulum 75 itu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Yang kedua, menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Jadi di kurikulum ini sudah memperhatikan proses penilaian atau pengamatan berdasarkan tingkah laku peserta didik di situ. Namun, kelemahan kurikulum 1975 itu guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Jadi memang dalam kurikulum 75 itu memang guru benar-benar harus detail. Ini gunanya untuk apa, ini gunanya untuk apa, ini tujuannya untuk apa, bla bla bla. Jadi memang guru akan sibuk akan administrasi untuk ini sebenarnya proses pembelajarannya bagaimana sih? Nah, hingga kurikulum 1975 itu dikembangkan lagi menjadi kurikulum tahun 1984. Berorientasi pada tujuan instruksional, sehingga muncullah pendekatan pengajarannya itu berpusat pada anak melalui cara belajar siswa aktif, sering disebut dengan CBSA. Makanya kurikulum ini sering dikenal dengan kurikulum CBSA di situ. Nah, materi pelajaran itu dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Apa itu pendekatan spiral? Nah, pendekatan spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran di situ.
Ada banyak pendekatan-pendekatan tentang pembelajaran. Namun pada kurikulum 84 ini itu lebih difokuskan pada pendekatan spiral. Ciri yang keempat yaitu menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Jadi pengertian matang baru mereka diberi latihan. Pengertian matang baru mereka diberikan praktikum seperti itu. Nah, materi itu disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Nah, menggunakan pendekatan keterampilan proses. Nah, jadi sudah berkembang lagi. Jadi pendekatannya sudah mulai menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kelebihan kurikulum CBSA ini itu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif. Bentar. Sebentar ya, sebentar. Oke, ini ada yang tanya sebentar. Oke, saya kembali lagi. Ini tadi ada WA dari dinas untuk segera apa dikonfirmasi. Oke, kembali. Biasalah, Ibu dari Kementerian Kesetaraan ini baru mencari sistem pembelajaran kesetaraan yang saat ini tuh yang bagus seperti apa. Nah, Pak harus segera dijawab sekarang. Saya aku kayak ngajar. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Oke, kelebihan kurikulum CBSA di sini, pendekatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Namun, kelebihan ini sebenarnya sudah sangat bagus ini. Sudah mulai mengaktifkan siswa. Namun kekurangan kurikulum CBSA di sini, posisi siswa itu ditempatkan sebagai subjek belajar. Ya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana sini ada tempelan gambar dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Itu bisa dikatakan kekurangan, bisa dikatakan kelebihan sebenarnya. Namun karena memang banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA dengan alasan CBSA ini supaya ben yuk mereka aktif. Habis itu guru nggak mendampingi supaya mereka anak istilahnya digabur karpe dewe. Silakan pokok bahasan sekarang ini silakan diskusi sendiri. Alhasil kan jenenge bocah yang diskusi kok yang kok bocah siswa. Kadang mahasiswa tak suruh diskusi kayak gitu, enggak ya diskusi tenan. Kok ngobrol kini malah ikatan cinta ya. Orang situ diskusi perkuliahan, sinetron. Nah itu jadi malah alhasil kejadiannya akan seperti itu. Nah itu menjadi kekurangan dari kurikulum CBSA pada saat itu karena memang uh, salah menafsirkan CBSA itu seperti apa ya kurang lebih seperti kurikulum 2013 saat ini. Grand desainnya itu bagus, tapi salah dalam menafsirkannya sehingga bisa dikatakan alasan ya berdampak otomatis studi menyebutkan wah kurikulum gagal dan lain-lain.
Hanya grand design-nya itu sangat bagus. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, dari kekurangan itulah dikembangkan lagi kurikulum 94. Ayo, sudah berapa kurikulum ini Indonesia sampai di kurikulum 94? Di- Dibuat sebagai penyempurna kurikulum 84. Berarti aspek-aspek yang ada di 84 itu tidak diganti tapi disempurnakan di kurikulum 94. Dan ini itu dilaksanakan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran yang dulunya sistem semester menjadi sistem catur bulan. Jadi ada cawu 1, cawu 2, cawu 3. Kali ini Pak Widi masih menangi dulu SD. Wah, SD ku terus umur berapa? Nah, kurikulum ini selalu digunakan sampai nanti kurikulum 2004. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun itu menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Nah, terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 94 diantaranya sebagai berikut. 1. Pembagian pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. 2. Pembagian di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat dan berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Nah, kurikulum 94 itu bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua sistem di seluruh Indonesia. Ayo, ini jenis kurikulum yang keberapa kemarin? Kurikulum yang pertama. Jadi negara itu sudah membuat sistem dan itu harus diaplikasikan sama seluruh Indonesia. Entah itu yang ada di yang sarana prasarana sudah mencukupi, entah itu yang sarana yang kurang mencukupi, harus prosesnya pembelajarannya sama persis yang sudah diutarakan dan dirumuskan di kurikulum 94. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Itu kan, kalau ini kan memang poin yang keempat ini berangkat dari CPSA tadi ya. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran, hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pengobatan dan perkembangan berpikir siswa. Cuman lebihnya dari kurikulum ini sudah menyentuh aspek dari perkembangan cara berpikir siswa. Nah, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks. Nah, kelebihan kurikulum 94 ini penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kekurangan dari kurikulum 94 ini adalah aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 94 itu terlalu padat. Ya, konsep pengajaran menjadi satu arah dari guru ke murid, padahal awalnya sudah berorientasi pada murid sehingga konsep pengajarannya sekarang berubah menjadi satu arah. Jadi supaya guru jelas terus ke murid seperti itu. Nah, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Sehingga materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Ya, oleh karena itu, pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Makanya waktu dulu Pak Widi SD itu masih erat sekali kehidupan dengan sistem mencongak. Apa itu mencongak? Mencongak itu kalau setelah mendekati jam pulang kayak gitu, anak-anak itu tidak boleh pulang kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru suatu konsep yang sudah dipelajari seharian. Ya, pokoknya tetap untuk Bali atau mungkin pulang paling carry dewe. Jam berapapun guru itu akan
istilahnya jabani siswa itu. Jadi benar-benar harus diulang materi yang dianggap sulit, perlu dilakukan pemantapan dengan salah satunya dulu caranya itu mencongak. Nah, hingga berkembanglah dari kekurangan itu menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Itu dikenal di tahun 2004 atau kurikulum 2004. Nah, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi itu merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui kegiatan dan pengalaman sesuai standar nasional yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan Depdiknas 2002 itu menjelaskan ciri-ciri KBK adalah yang pertama menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber lainnya yang mengandung unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam usaha penguasaan suatu kompetensi. Kalau dilihat dari pesan Depdiknas ini atau ciri-ciri berdasarkan Depdiknas ini, kurikulum ini bagus. Nah, kurikulum KBK ini berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajaran yang bermakna. Makanya waktu gencar-gencarnya KBK dulu selalu mengatakan uh, pembelajaran yang bermakna, pendidikan yang bermakna. Nah, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan. Ini semua terdapat dalam Puskur tahun 2002 poin A. Kalau kita melihat seperti ini, sebenarnya kurikulum berbasis kompetensi itu bagus sebenarnya kalau memang pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diamanatkan di kurikulum 2000-2004 atau KBK. Ya. Kelebihan kurikulum 2004 dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa sudah mulai di kurikulum 2004. Jadi sudah mulai adanya diskusi komunikasi dua arah antara guru dan siswa sehingga pembelajaran itu berpusat pada siswa. Nah, ini kan sesuai seperti kurikulum yang lama kan sudah berpusat pada siswa. Nah, penggunaan pendekatan dan metode yang sudah mulai bervariasi, sumber belajar yang bervariasi. Nah, yang jadi masalah kekurangan kurikulum 2004 karena ini memang seperti halnya uh, merombak total dari kebiasaan yang lalu ya. Sehingga kekurangan dari kurikulum 2004 itu kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK. Dengan kata lain, maaf, masih rendahnya kualitas seorang guru karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Makanya waktu dulu 2004 itu, waktu saya SMP itu sering banget yang namanya kelas kosong itu sering banget. Karena kenapa? Guru diminta untuk pelatihan supaya atau bisa menciptakan pendekatan dan metode bervariasi dan sumber belajar yang bervariasi. Nah, dengan adanya seperti itu, pembelajaran menjadi tidak tidak konsekuen sehingga seolah-olah terjadi pembiaran. Momen tugas itu menjadi senjata sakti dalam pembelajaran. Memang justru seperti itu yang mengakibatkan pendidikan itu merasa bahwa kurikulum 2004 atau KPK itu tidak sesuai. Ya kembali lagi ya piye ya memang kembali butuh waktu untuk pengimplementasian suatu kurikulum itu di lapangan. Tidak bisa dilihat setahun 2 tahun, mungkin baru bisa dilihat 5 tahun ke depan. Nah, dikembangkan KTSP, nah itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebentar.
kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering dikenal dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini sudah mulai mulai bereksplorasi lagi. Jadi, penyusunannya itu dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, BSNP. Jadi, wah, ini keimanan saya sudah mulai tergoyahkan ini. Ada yang memasak enak ini. Oh, jadi semangat ya ini. Jam terakhir itu semangat. Kalau di kampus kan juga jam terakhir semangat karena apa? Urusan bagian ngancing lawang. Oke. Jadi dalam KTSP ini BSNP Badan Standar Nasional Pendidikan itu sudah mengembangkan atau membuat apa namanya rancangan kurikulumnya, koridor kurikulumnya dengan Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional, terus diimplementasikan ke sekolah, namun untuk pelaksanaan pembelajaran maupun pelaksanaan proses pendidikannya itu dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. Dalam arti guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Jadi segregated seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, model yang ketiga. Nah, hal ini disebabkan Depdiknas saat itu sudah menetapkan KD, SKL, SKKD, dan setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan Nah, untuk pelaksanaan pembelajarannya itu lebih diberikan kebebasan oleh guru dan satuan pendidikan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi. Nah, ini malah justru yang ada sedikit perubahan dari KPK ke KTSP. Itu sudah memberi keleluasan. Kalau anggaran apa namanya masing-masing satuan pendidikan itu untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Namun dalam kenyataannya di lapangan ini sesuai yang apa yang saya amati dan saya rasakan. Jadi suatu sekolah pasti kan untuk terutama sarana prasarana ya, itu kan pasti lebih lengkap yang dekat dengan pusat kota. Nah, yang di pinggiran mungkin infrastrukturnya masih belum lengkap. Itu memang kita tidak memungkiri sampai detik ini pun belum merata untuk infrastruktur pendidikan di Indonesia ini. Hingga karena adanya rasa kompetitif antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, sehingga yang sekolah yang yang istilahnya sarana prasarananya masih belum mencukupi, dia memaksakan kehendak untuk menyamakan sekolah dengan sekolah yang sudah lengkap serba-serbinya. Alhasil kan menjadi korban juga si peserta didik, dan sekolah itu pasti mengeluarkan biaya yang banyak. Peserta didik menjadi kurang terlalu fokus. Kenapa kok tidak melakukan pembelajaran sesuai yang ada di lingkungan aja, jadi mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari kalau memang sarana prasarananya masih belum terpenuhi saat itu. Nah, karakteristik KTSP itu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Nah, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar pun sudah sangat bervariasi, tetapi juga sumber belajar lainnya tidak hanya dengan guru saja, tapi bisa menggunakan sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, misal museum, terus tempat pembuatan tempe, karena itu ada unsur edukatif tentang bioteknologi. Itu. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kelebihannya tadi sudah disebutkan, yang paling utama
seorang guru benar-benar digerakkan menjadi manusia yang profesional, yang menuntut ke kreativitasannya. Nah, dari sini masih memiliki kekurangan, yaitu minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana prasarana pendukung pendidikan, dan terutama sekali kesiapan guru dan sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Nah, makanya yang tak sebutkan tadi, alhasil dia memaksakan, dan terutama yang menjadi kunci adalah minimnya sosialisasi. Kadang yang diamanat, dan itu masih saya rasakan waktu saya menjadi guru dulu, uh, sampai di kurikulum 2013. Jadi maksud amanah dari Dinas Pendidikan dan Permen itu apa, tapi karena minimnya sosialisasi sehingga yang dikarepke Permen itu apa, yang dilaksanakan oleh guru itu apa. Jadi tidak sinkron sehingga memperlihatkan wah kurikulum ini termasuk kurikulum gagal juga. Duh, susah seperti ini. Ya, dikembangkanlah menjadi kurikulum 2013. Sebagai pengantar saja nanti, karena kurikulum 2013 akan detail nanti di pertemuan yang berapa, lupa, pertemuan 10 apa, pertemuan 12 silakan. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan implementasi UU nomor 32 tahun 2013. Nah, kurikulum 2013 ini itu merupakan kelanjutan dan penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi KPK dan KTSP, akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, makanya penilaian dari kurikulum 13 itu dulu ada 4. Dari aspek religius, aspek sikap sosial, aspek kognitif atau pengetahuan, dan aspek keterampilan. Jadi ada 4 aspek dalam penilaian. Jadi religius, saya kembali ke religius itu selalu ditanamkan dalam kurikulum kependidikan di Indonesia. Nah, karakteristik kurikulum 2013 itu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Nah, makanya itu tadi penilaiannya tadi ada 4 jenis itu tadi. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat, supaya harapannya memang apa yang mereka dipelajari di sekolah itu bisa diterapkan di masyarakat. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kelebihan dari kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan yang lain. Penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Nah, dalam bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Ya, kalau melihat seperti ini, memang dalam kurikulum 2013 itu benar-benar mengedepankan penanaman karakter di situ. Makanya besok kalian skripsi, fokuslah dalam penanaman karakter. Bisa, ya kualitatif jadi nanti penelitiannya. Jadi itu jauh lebih akan disorot nanti. Seperti tesis saya kemarin juga penanaman karakter peduli lingkungan, alhamdulillah bisa terindeks di Sinta. It's okay, alhamdulillah. Nah, nanti di Sinta kalian mencari nama Widi Widayat itu ada pasti. Kelemahan kurikulum 2013 itu pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Nah, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013.
Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Nah, keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan UN masih diberlakukan. Nah, ini pro kontra juga. UN, di mana UN itu masih diberlakukan sebagai, maksudnya di sini adalah sebagai apa namanya, salah satu penentu kelulusan. Tapi kalau saya lebih condong ujian itu tetap harus ada karena untuk melihat aspek kompetensi apa saja yang sudah melekat pada peserta didik tersebut. Kalau tidak ada ujian, kita bisa melihat dari mana? Berdasarkan rapot. Dalam kenyataan di lapangan, guru-guru membuat rapot itu rata-rata ngaji, ngarang biji, dongkrak nilai. Yang harusnya nilainya 2 menjadi nilai 7, nilai 3 menjadi nilai 8. Itu kan berarti anak itu sebenarnya belum memiliki kompetensi, tapi di dongkrak seolah-olah dia memiliki kompetensi tersebut. Nah, itu kan sangat bahaya. Makanya dengan adanya ujian, walaupun itu tidak menjadi uh, penentu kelulusan peserta didik tersebut. Jadi melihat, oh ujiannya itu hanya untuk menginformasikan anak ini itu sebenarnya uh, tercapai kompetensinya apa saja. Ya, persamaan antara KBK, KTSP, dan K13 itu adalah yang pertama, KTSP merupakan pengembangan dari kurikulum 2004 sehingga jika dilihat dengan kurikulum 2013 sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir KD. Ya, untuk struktur kurikulumnya baik KPK, KTSP, dan K13 sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah tepatnya dinas. Hanya implementasinya yang berbeda sedikit. Beberapa mata pelajaran masih ada yang sama persis seperti yang ada di KTSP. Terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Nah, perbedaan antara KBK, KTSP, dan K13 itu dilihat yang pertama dari kompetensi. Kompetensi yang dicapai KBK dan KTSP itu sama, menekankan pada aspek kognitifnya. Sedangkan kurikulum itu aspek kompetensi lulusan ada pada keseimbangan soft skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kalau melihat dari aspek ini, seandainya ujian nasional itu dihapuskan, bagaimana cara mengukurnya? Rapot. Kalian akan tahu sendiri nanti ketika di lapangan atau ketika kalian menjadi seorang guru. Bagaimana guru itu harus mau nggak mau mendongkrak nilai rapot. Padahal anak itu sebenarnya tidak memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan. Karena memang persaingan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain dan tuntutan dari lembaga. Itu serba bingung kalau tidak ada ujian di akhir nanti. Yang kedua, dilihat dari tahap-tahap dan proses pembelajaran. Dalam KBK itu tahap-tahap dan proses pembelajaran itu belum terlalu jelas. Sehingga di KTSP itu diperjelas standar prosesnya itu meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, kurikulum 2013 itu dikembangkan lagi. Proses pembelajaran tiap tema dilakukan dengan pendekatan ilmiah, scientific approach. Ya, ini sangat lucu kalau nanti kalian menjadi guru IPA tidak menerapkan scientific approach. Makanya sejak dari praktikum, saya selalu menekankan scientific approach. Karena apa? Kalian supaya bisa terbiasa dengan hal itu. Karena nanti ketika kalian di lapangan, pendekatan ilmiah scientific approach itu menjadi pendekatan yang utama di situ. Di PKN juga scientific approach, di agama juga scientific approach, di IPS juga scientific approach, di tata busana, di bahasa Jawa itu juga scientific approach. Di mana mereka mengambil intisari dari scientific approach, di mana proses dalam pembelajaran itu pertama terdiri dari pertama mengamati,
menanya, mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menyimpulkan, dan mencipta suatu karya di situ. Nah, itu kalau tidak terbiasa dengan scientific approach akan susah itu nanti ke belakangnya. Perbedaan yang ketiga dilihat dari penilaiannya. Untuk KBK dan KTSP masih sama, lebih dominan pada aspek pengetahuan. Tapi kalau kurikulum 2013 sudah menggunakan penilaian secara otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Makanya dalam kurikulum 2013 itu ditekankan pada tipikal soal HOTS, High Ordinary Thinking Skill. Supaya karena di situ mencakup dari semua itu. Jadi dia harus benar-benar menganalisis dulu. Nah, penganalisis itu butuh keterampilan dan sikap di situ. Oke, itu saja yang akan Pak Wide sampaikan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ayo, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ini biasa nih, Mbak aktivis, Mbak Ida. Kok antang-antang weh? Biasa aku nonton ya Mbak Ida ya. Malah ngilang ya Mbak Ida. Oke, sambil menunggu ada yang tanya, saya presensi dulu. Yang pertama, Desi. Hadir, Pak. Oke. Kedua, Nina. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya, Sofia. Hadir, Pak. Oke. Maulidatun Nisa. Nisfa. Maulidatun. Hadir, Pak. Oke. Kok lembut soalnya. Ini betul lembut ya. Anif Nisa. Anif Nisa. Sebentar. Tak kecilkan dulu. Anif kosong. Dia tidak ada lagi. Oke. Delia Nur Ifriani. Hadir, Pak. Oke. Ulfa Putri Atikoh. Hadir, Pak. Oke. Mbak Eka Kristiana. Hadir, Pak. Oke. Mbak Wanda. Mbak Wanda Hadir, Pak. Roslita. Oke. Gue tak coret. Mbak Husnul Khotimah. Hadir, Pak. Oke. Mas Dietat. Hadir, Pak. Wah, suaranya gede ngono mesti berangut. Reza Novadiari. Reza tidak hadir lagi. Oke. Ini begitu berarti sudah 3 pertemuan dia tidak hadir. Wah, ini alamat ini nanti nilainya tidak keluar itu bisa-bisa. Anissa Indrianti. Hadir, Pak. Oke. Nadia. Nadia Amalia Valentin Hidayah. Ya Mbak Molidaton udah tahu tadi oke. Mbak Nadia Amalia Valentin? Nggak ada ya? Sinyalnya Saya coba tak sepertinya cari. hilang, Pak. Oh, Tadi udah sinyalnya bergabung hilang. kok, Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Ya nanti dia suruh ngikutin YouTube aja ya. Oke. Mbak Eni Kurnia Putri. Mbak Eni Kurnia Putri. Waduh. Hadir, Pak. Oke ya. Hadir. Mbak Cudina. Hadir, Pak. Hadir. Iya ya Mbak Eni. Tenang, sudah termonitor Mbak Eni. Selanjutnya Mbak Amalia. Hadir, Pak. Oke. Mbak Sania. Mbak Sania.
Ada loh Mbak Sania Asmi loh, fotonya biru. Nah, mana saja kok slow respon. Ini kalau kalau Allsop ini dimarahi konsumen ya ini. Oke, Mbak Fitri Hanifatul. Hadir, Pak. Oke, Mbak Naila. Hadir, Pak. Aduh, kok ngantuk. Naila Falah. Oke, selanjutnya Mas Hadid. Hadid, Hadid, Hadid. Di mana Hadid? Oh, kalau di sini nggak online. Oke. Selanjutnya Mbak Nimatul Abadiah. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Sri Puji Lestari. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Ulia Sofiana. Mbak Ulia Pak. Sofiana. Nah, Hadir, dong. Pak. Respon dong. Mbak Elisa Nurrahmah. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Dewi Nur Hasanah. Hadir, Pak. Oke. Mbak Eni Mutaro. Hadir, Pak. Oke. Mbak Ariska. Hadir, Pak. Oke. Mbak Amelia. Hadir, Pak. Oke. Mbak Namida. Hadir, Pak. Oke. Mbak Siti Fatimah. Kendala sinyal, Pak. Oke. Tapi ada tadi ya. Ada, Pak. Oke. Tenang. Slow. Mbak Siva. Hadir, Pak. Oke, Mbak Sofia. Hadir, Pak. Oke, tugas yang kedua udah dikirim ya. Iya, Pak. Bisa lali gitu. Mbak Ulia Khairunisa. Hadir. Mbak Asniza. Sinyal, Pak, sinyal. Hadir, Iya Pak. ya. Mbak Ida. Hadir, Pak. Cie, yang mau jadi bintang tamu juga ya. Loh. Oke, selanjutnya Mbak Aisyah Farah. Hadir, Pak. Oke. Mbak Rika Rodayana. Hadir. Oh iya. Bisa ngapa korek ya? Apa ngapaknya wis hilang. Oke, jadi yang tidak hadir di sini ada 3 mahasiswa. Jadi nanti tolong teman-temannya yang tidak hadir untuk mengikuti perkuliahan via YouTube ya, supaya masih bisa dianggap masuk. Tapi kalau tidak ada bukti otentik dia mengikuti perkuliahan secara YouTube, ya terpaksa dia tidak masuk. Ini seperti yang sudah was-was itu Mbak Anif Khairunisa, terus Reza Novadiari, tidak pernah nampak dari kemarin. Oke. Baik, ada pertanyaan apa tidak sebelum Pak Widi tutup? Boten, Pak. Boten, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Pak. Pak Widi selalu kesel. Oke. Kalau gitu, Pak, kalau memang tidak ada pertanyaan, Pak Widi akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Sementara tidak ada tugas dulu. Tenang. Masih tak freshkan dari tugas dulu. Nanti setelah UTS full. Enggak. Oke ya, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya. Pak. Iya, benar. Iya. Pak.